Oke, halo guys, selamat malam. Kali ini di channel aku bakal bahas apa aja sih yang mesti disiapin sebelum kalian lanjut ke S2. Dan ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan ketika kita akan mulai S2 gitu ya. Apa saja yang harus dipersiapkan, diperhatikan seperti itu. Dan mungkin ini memang masanya gitu ya, waktunya yang tepat karena sekarang kan mulai masuk tuh yang perkuliahan semester ganjil. Dan sekarang aku mau kasih tahu apa aja yang harus disiapkan atau diperhatikan sebelum kalian masuk S2. Yang pertama, tujuan. Hal yang paling pertama sebelum kuliah itu, sebelum melakukan sesuatu yang gak hanya kuliah saja, itu yang harus diperhatikan adalah tujuan. Kenapa? Karena tujuan itu mempengaruhi semangat kita gitu ya ketika kita melaksanakan prosesnya. Ketika pada prosesnya nanti mungkin kan tidak selalu berjalan normal gitu ya, pasti ada saja kendala. Nah, tujuan ini yang justru memperkuat nanti gitu. Dan pasti banyak banget kan tujuan-tujuan dalam melanjutkan S2 gitu ya. Yang pertama mungkin ada yang tujuannya memang hanya untuk sekedar refreshing. Ini ada loh orang-orang yang memang tujuannya itu untuk refreshing ya. Gak apa-apa sih kalau misalkan kita punya uang yang cukup gitu ya. Kalau yang untuk yang non beasiswa, tapi mungkin untuk beberapa yang memang rezekinya cukup gitu ya, hanya untuk sekedar belajar gitu ya, tidak untuk yang lain, mungkin alangkah lebih baiknya dioptimalkan lagi. Dan yang kedua mungkin tujuannya adalah untuk pengembangan karir. Nah, dan untuk pengembangan karir ini penting banget menyesuaikan dengan studi atau jurusan sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin kita di S1-nya itu PGSD, maka alangkah lebih baiknya di S2-nya juga PGSD gitu ya. Namun ada beberapa juga yang memang seperti yang saya alami gitu ya, di S2 PGSD ada yang memang beberapa dari yang non keguruan atau non PGSD gitu, non keguruan gitulah tepatnya ya. Mereka itu harus mengambil kuliah atau mata kuliah unfulfillment kayak gitu. Kalau yang dari luar atau yang non pendidikan gitu. Tapi kalau yang masih dalam pendidikan meskipun non PGSD gitu ya. Contohnya ini kan PGSD gitu, S1-nya PGSD. Tapi S2-nya PGSD, tapi S1-nya itu nggak ngambil PGSD ya, bisa-bisa saja gitu, tidak harus mengambil mata kuliah unfulfillment kalau masih pendidikan. Tapi mungkin alangkah lebih baiknya jika dilinearkan saja kalau untuk tujuannya adalah untuk pengembangan karir seperti itu. Ada juga mungkin yang hanya untuk sekedar menambah gelar. Nah, ini tidak jauh mungkinnya dengan yang tujuannya tadi hanya untuk sekedar refreshing seperti itu. Yang pertama yang paling jelas itu adalah tujuan atau niat kita untuk melanjutkan studi ke S2 ini itu apa gitu ya. Kemudian yang kedua itu yang harus dipersiapkannya itu tentunya itu adalah latihan soal gitu ya. Karena kan ketika kita masuk S2 itu pastinya ada tes masuk gitu ya, sama halnya ketika kita masuk ke S1 pasti ada tes masuk universitas. Dan soal-soal akademik itu seperti hitung-hitungan, kemudian bahasa seperti itu memang harus dikuasai gitu ya. Belajarlah, itu banyak sekali buku-bukunya di Gramedia atau dimanapun itu contoh soalnya gitu ya. Cari dan latihan soal. Dan selain soal-soal itu ada juga TOEFL ya, TOEFL atau skor Vitisol yang memang itu syarat wajib masuk S2. Tapi ada sebagian kampus atau beberapa kampus juga yang memang tidak mensyaratkan itu di awal gitu. Jadi syarat itu memang adanya ketika nanti akan melaksanakan ujian sidang tesis ya, kalau di S2 ya seperti itu. Jadi tergantung kampusnya, ada yang memang di awal, ada yang memang nanti sebelum melanjutkan ke sidang gitu, enggak ke tesis. Tapi jangan khawatir ya, meskipun kemampuan bahasa Inggris itu memang diwajibkan di S2, tapi tidak semenyeramkan itu kok. Insya Allah semuanya bisa. Pokoknya
ketika kita berusaha pasti semuanya bakal sesuai dengan apa yang direncanakan. Toh kalau memang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, mungkin itu belum rezekinya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini jelas-jelas yang paling realistis. Yang ketiga itu adalah biaya. Bagi kalian yang mungkin mengambil jalur non beasiswa, itu biaya itu adalah sesuatu yang harus kita siapkan. Tentunya untuk bayar UKT, dan pastinya UKT itu tergantung kampusnya masing-masing gitu ya. Swasta dan negeri tentu saja berbeda gitu, dan tidak hanya UKT gitu ya. Di tengah perjalanan nanti gitu kalian akan menemukan tugas-tugas seperti upload jurnal, upload artikel jurnal seperti itu, dan itu tuh membutuhkan biaya gitu ya, bukan biaya untuk bikinnya tapi biaya untuk publishnya kayak seperti itu. Kemudian yang berapa ya sekarang, keempat yang harus kita persiapkan itu adalah skill menulis ya, karena tentunya di S2 itu pasti banyak tugas-tugasnya itu yang berupa paper, kemudian artikel jurnal seperti yang tadi saya sebutkan. Itu tuh pasti ada aja gitu ya, pasti ada tiap semesternya, dan kalian harus asah skill menulis kalian. Dan tentunya di akhir juga kalian kan pasti akan membuat sebuah penelitian, dan itu adalah skill menulis gitu yang ditonjolkannya itu. Jadi asahlah skill menulis kalian, tapi tidak perlu diasah dari sekarang juga tidak apa-apa, sambil berjalan juga bisa gitu ya. Dan selanjutnya mungkin ini yang terakhir gitu ya, apa sih yang mesti disiapkan ketika kita lanjut S2 itu. Yang paling penting selain biaya gitu ya, menurut aku adalah mental. Kenapa? Karena jelas ya, konsekuensi kita belajar S2 itu kualitas tugasnya, kualitas proses pembelajarannya, teman-temannya tentu itu berbeda dengan ketika kita S1 gitu ya. Kalau di S1 itu mungkin kita masih belum ada pengalaman gitu ya, tapi kalau di S2 itu teman-temannya itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Contohnya kalau misalkan S2 PGSD itu banyak yang dari kepala sekolah atau dari guru, atau ada yang pengawas juga ada gitu. Jadi public speaking mereka itu pada bagus-bagus gitu. Tapi jangan khawatir gitu ya, justru teman-teman seperti itulah yang memacu kita untuk lebih baik lagi gitu, seperti itu. Dan terus terang gitu ya, di S1 dan S2 itu bedanya, di S2 itu teman-temannya pada solid gitu ya, jadi jangan khawatir meskipun udah jadi senior gitu ya, tapi mereka baik-baik banget gitu lah kalau menurut aku. Dan satu hal yang paling seru gitu di S2, ketika diskusi itu ilmu dan pengalaman itu beradu satu, jadi sebuah diskusi yang daging banget gitu. Apa sih ya, jadi sebuah diskusi yang sangat berkualitas, karena kalau dia satu kita beradu argumen itu sesuai dengan ilmu saja, tapi kalau di S2 itu ilmu itu digabungkan dengan pengalaman yang sudah pernah kita rasakan di lapangan, jadinya itu benar-benar daging gitu kualitasnya. Apa sih, bukan daging, kualitasnya itu pokoknya inilah sebuah diskusi yang memang aku inginkan dari dulu gitu ya. Oke guys, mungkin itu ya. Ada berapa sih? Ada 5 ya. Yang pertama tujuan, kemudian yang kedua itu latihan soal dan skor TOEFL atau PTSOL, yang ketiga biaya, yang keempat kemampuan menulis, dan yang kelima adalah mental. Itu versi aku ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan di bawah apa aja yang mesti disiapin, boleh di komen ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.